Tribuners, ibadah dilakukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu ibadah wajib yang lagi kita laksanain sekarang itu adalah ibadah bulan puasa ya, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, di Tribun News Style kali ini Hakim bakal berbagi informasi buat kamu tentang hal apa saja sih yang kira-kira tuh bisa membatalkan puasa Ramadan. Hakim sudah melansirnya dari tribunnews.com. Yang pertama adalah makan dan juga minum dengan sengaja. Jadi ini sangat yang mendasar banget ya, namanya aja puasa, menahan makan dan minum. Jadi kalau mau makan sama minum pas puasa, kamu batal. Dalam hal ini makanan dan minuman yang dimaksud itu adalah makanan yang bisa menguatkan tubuh atau menyegarkan tubuh. Baik yang dimasukkan adalah sesuatu yang bermanfaat kayak roti atau makanan lainnya, atau bahkan makanan-makanan yang membahayakan serta diharamkan, atau sesuatu yang tidak ada nilainya sama sekali. Itu tetap membatalkan gitu ya. Jadi harus berhati-hati kita, karena sudah ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Jadi ini dari dalil ini sudah sangat memperkuat kalau makan dan minum pada saat berpuasa Ramadan di siang hari itu sangat amat membatalkan. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Jadi kalau kamu muntah dengan sengaja saat berpuasa, maka itu bisa membatalkan puasa kamu. Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, barang siapa yang muntah menguasainya atau muntah tidak disengaja sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka tidak apa-apa, bisa mengqadha baginya. Tapi apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya untuk membayar qadha. Jika muntah dalam keadaan dipaksa oleh tubuh untuk muntah, maka itu yang disebut dengan membatalkan puasa nih teman-teman. Tapi kalau muntahnya kamu tuh nggak disengaja, langsung dari perut kamu karena kondisi kesehatan tertentu, maka puasa kamu batal dan kamu tetap tuh tidak berpuasa ya, karena batal ini tadi gitu ya. Oke, terus yang berikutnya adalah haid dan juga nifas. Jadi seseorang yang sedang dalam masa haid atau menstruasi dan juga nifas itu membatalkan puasa ya. Karena wanita yang sedang haid dan nifas itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Dan ada Syekh Mustafa Al-Bugho itu pernah berkata kalau seorang wanita itu mendapati haid dan juga nifas, puasanya tidak sah. Jika ia mendapati haid atau nifas di satu waktu dari siang, puasanya itu batal dan ia wajib mengqadha puasa pada hari itu setelah bulan Ramadan nanti. Wanita yang tidak berpuasa karena haid dan juga nifas itu juga wajib menggantinya, dan menggantinya itu juga bisa dilakukan ketika besok ya, setelah bulan Ramadan. Biasanya sih orang-orang menyatukannya dengan Syawal, tapi nanti kita bakal bahas lagi di lain kesempatan kira-kira bagaimana sih hukumnya menyatukan qadha puasa itu dengan puasa Syawal. Kita tunggu di lain kesempatan ya. Yang keempat adalah keluarnya mani dengan sengaja. Artinya mani tersebut dikeluarkan dengan sengaja tanpa hubungan jima, seperti mengeluarkannya dengan tangan dengan cara menggesek-gesekkan kemaluannya ke perut atau paha, dan juga disentuh atau dicium. Nah, hal ini itu menyebabkan puasa kamu tuh batal dan kamu wajib membayarnya tanpa menunaikan kafaroh. Inilah pendapat ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan juga Hanabilah, di mana ada sebuah dalil Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman ketika berpuasa ia meninggalkan makan, minum dan syahwat karenaku mengeluarkan mani dengan sengaja termasuk syahwat sehingga termasuk pembatalkan puasa sebagaimana makan dan juga minum. Jadi seorang yang mencium istri dan terus kemudian keluar maninya, maka dia puasanya batal. Tapi kalau tidak keluar air maninya, itu puasanya tidak batal ya teman-teman. Adapun jika sekali memandang istri terus kemudian mengeluarkan air mani, puasanya tidak batal. Sedangkan jika sampai berulang-ulang kali, itu bisa sampai membatalkan puasa. Terus bagaimana kalau sekedar membayangkan atau berkhayal atau berfantasi saja gitu ya? Ini jawabannya adalah yang Hakim lansir dari tribunnews.com, itu puasanya tidak batal ya kalau membayang-bayangkan terus hanya berfantasi saja terus keluar maninya saja. Alasannya karena Nabi Muhammad itu pernah bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang terbayang dalam hati mereka selama tidak melakukan ataupun mengungkapkannya. Wow, ini luar biasa ya, agama Islam tuh penuh dengan toleransi. Yang berikutnya nomor 5 adalah berniat membatalkan puasa. Jadi kalau kamu berniat membatalkan puasa sedangkan kamu dalam keadaan berpuasa baik-baik saja,
kamu telah bertekad bulat dengan sengaja untuk membatalkan puasa tersebut di hari itu, dan dalam keadaan itu tuh kamu benar-benar ingat gitu loh kalau kamu tuh sedang puasa, maka puasa kamu batal ya. Walaupun ketika itu kamu tidak makan dan minum, cuman udah berniat aja udah batal banget gitu. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda, setiap orang itu hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Ibnu Hazm rahimahumullah itu mengatakan, barang siapa yang berniat membatalkan puasa sedangkan ia di dalam keadaan berpuasa, maka puasanya bisa batal. Ketika kamu puasanya batal dalam keadaan ini, maka kamu harus mengqadha puasanya di hari lain setelah bulan Ramadan nanti. Dan yang terakhir adalah jima atau bersetubuh di siang hari. Ini pasangan suami istri di siang hari ya, di bulan Ramadan yang membatalkan puasa, itu mereka wajib mengqadha, menunaikan kafarah juga. Tapi hal ini berlaku jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah salah satunya dikenai kewajiban untuk berpuasa, dan yang kedua bukan termasuk orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Jadi kalau ada di antara kamu termasuk orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, seperti orang yang sakit dan sebenarnya ia berat untuk berpuasa namun tetap nekat puasa, terus ia menyetubuhi istrinya di siang hari, maka ia hanya punya wajib qadha saja dan tidak ada kafarohnya. Nah, itu tadi 6 hal yang bisa membatalkan puasa Ramadan kita. Hakim melansirnya dari tribunnews.com. Kamu bisa membaca lagi di tribunnews.com, www.tribunnews.com. Bisa dikepoin di situ. Nah, demikian ya Tribunnews Style kali ini. Selamat ngabuburit dan Hakim bakal balik lagi di lain kesempatan. Thank you for the time. Selamat menunggu waktu berbuka puasa.